Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Primanandra, nomor BP 181044-2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan transformasi fase zat murni. Baiklah, topik bahasan kita saat ini ada 4. Yang pertama yaitu transformasi fase zat murni. Yang kedua, berlian dan grafit. Yang ketiga yaitu hubungan Clausius dan Clapeyron. Yang keempat, model van der Waal. Baiklah, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu transformasi massa zat murni. Transformasi massa adalah perubahan sifat-sifat suatu zat yang terputus karena lingkungannya hanya berubah sangat kecil. Contoh umumnya termasuk es yang mencair dan air mendidih. Salah satunya dapat dicapai hanya dengan perubahan suatu suhu yang sangat kecil. Bentuk-bentuk zat yang berbeda, dalam hal ini es, air, dan uap disebut fase. Seringkali ada lebih dari satu variabel yang dapat mempengaruhi fase suatu zat. Misalnya Anda dapat memadatkan uap baik dengan menurunkan suhu atau dengan menaikkan tekanan. Grafik yang menunjukkan fase kesetimbangan sebagai fungsi suhu dan tekanan disebut diagram fase. Bisa dilihat di gambar, diagram dibagi menjadi 3 bagian, menunjukkan kondisi di mana es, air, dan uap berada pada fase paling stabil. Garis-garis pada diagram fase mewakili kondisi di mana dua fase berbeda dapat berjalan berdampingan dalam equilibrium. Titik yang menggambarkan ketiga fase dapat berjalan berdampingan disebut titik tripel. Pada diagram ini, fase air dan gas akan berhenti tidak sampai tak hingga. Titik krisis ini menunjukkan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, fase cair dan gas menjadi tidak dapat dibedakan, yang dikenal sebagai fluida. Berikutnya coba cek diagram di samping. Diagram ini mengasumsikan bahwa ketika medan yang diterapkan adalah nol, fase yang dimagnetisi di kedua arah dapat berjalan berdampingan. Namun ketika suhu dinaikkan, magnetisi kedua fasenya menjadi lebih lemah. Akhirnya pada suhu Curie, magnetisi menghilang sepenuhnya sehingga batas fase berakhir pada titik krisis. Pembahasan berikutnya adalah tentang berlian dan grafit. Berlian dan grafit keduanya berbentuk padatan, tetapi dengan struktur kristal yang berbeda. Pada tekanan biasa, grafit merupakan fase lebih stabil, sehingga kondisinya berlian dapat secara spontan akan berubah menjadi grafit, meskipun proses ini sangat lambat pada suhu kamar. Fakta mengenai grafit lebih stabil daripada berlian, kondisi standar tercermin dalam energi bebas Gibbs, yaitu menyatakan bahwa energi bebas Gibbs dari 1 mol berlian lebih besar, sebesar 2900 joule daripada energi bebas Gibbs dari 1 mol grafit. Ketergantungan tekanan energi bebas Gibbs ditentukan oleh volume zat, yaitu sebagai berikut rumusnya. Dan ketergantungan suhu energi bebas Gibbs dapat ditentukan dengan menggunakan relasi ini. Saat suhu dinaikkan, energi bebas Gibbs dari salah satu zat menurun, tetapi penurunan ini lebih cepat untuk grafit karena memiliki lebih banyak entropi. Jadi jika meningkatkan suhu itu lebih cenderung membuat grafit lebih stabil dibandingkan berlian. Sebab semakin tinggi suhunya, semakin banyak tekanan yang dibutuhkan sebelum intan mencapai tahap stabil. Analisis basis jenis ini sangat berguna bagi ahli geokimia, yang tugasnya adalah melihat di bebatuan dan menentukan kondisi di mana mereka terbentuk. Secara lebih umum, energi bebas Gibbs adalah kunci untuk mencapai pemahaman kuantitatif pada fase transformasi. Berikutnya kita masuk kepada hubungan Clausius dan Clapeyron. Karena entropi menentukan ketergantungan suhu energi bebas Gibbs, sedangkan volume menentukan ketergantungan tekanannya. Bentuk garis batas fasa pada diagram PT terkait dengan cara yang sangat sederhana dengan entropi dan volume kedua fase. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas batas fasa antara cairan dan gas, meskipun bisa juga batas fasa lainnya. Mari kita pertimbangkan beberapa jumlah tetap. Katakanlah 1 mol.
Pada batas fasa, baik fasa cair maupun fasa gas lebih stabil, sehingga energi bebas Gibbs mereka harus sama, yaitu GL sama dengan GG. Selanjutnya kita masuk ke model van der Waals. Untuk memahami transformasi fasa lebih dalam, pendekatan yang baik adalah dengan memperkenalkan model matematika tertentu. Untuk sistem gas cair, model yang paling terkenal adalah persamaan van der Waals. Dapat dilihat, inilah persamaan van der Waals, diusulkan oleh Johannes van der Waals pada tahun 1881. Ini adalah modifikasi dari hukum gas ideal yang memperhitungkan interaksi molekuler. Persamaan van der Waals membuat dua modifikasi pada hukum gas ideal. Yang pertama menambahkan AN2 per V2 ke P dan mengurangi NB dari V. Yang kedua, modifikasi lebih mudah untuk dipahami. Sesuatu fluida tidak dapat dikompresi sepenuhnya hingga volume 0. Jadi, kita telah membatasi volume ke nilai minimum NB, di mana tekanan menjadi tak terhingga. Konstanta B kemudian mewakili volume minimum yang ditempati oleh sebuah molekul ketika molekul itu menyentuh semua tetangganya. Mengulangi konstruksi Maxwell untuk berbagai suhu menghasilkan hasil yang ditunjukkan pada gambar di samping. Untuk setiap suhu ada tekanan yang ditentukan dengan baik, disebut tekanan uap, di mana transformasi gas cair terjadi. Dari memplot tekanan terhadap suhu ini, memberi kita prediksi untuk seluruh gas cair batas fase. Sedangkan isoterm segmen lurus pada diagram PV mengisi suatu daerah di mana keadaan stabil adalah kombinasi gas dan cairan, ditunjukkan oleh area yang diarsir. Model sederhana persamaan van der Waals memprediksi semua sifat kualitatif penting dari fluida nyata. Yang pertama, transformasi fase gas cair. Yang kedua, bentuk umum kurva batas fase. Yang ketiga, titik kritis. Sayangnya, modelnya gagal dalam hal angka. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.